Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Candi Ireng, tempat di mana kita akan mendengarkan berbagai kisah horor, misteri, dan cerita nyata yang terjadi di sekitar kita. Sebelum kita mulai cerita malam ini, seperti biasa saya ingatkan kepada kalian semua. Jika kalian sedang sendirian, berada di tempat yang sepi, atau mendengarkan cerita ini di tengah malam, siapkan mental kalian, karena cerita yang akan kita bahas kali ini bukan sekedar cerita biasa. Cerita ini berasal dari daerah Pasar Comal, Jawa Tengah, tentang seorang pemuda bernama Joko yang dulunya hanyalah pedagang ikan asin kecil yang hidup dalam kemiskinan. Namun karena keinginannya untuk cepat kaya, ia memilih jalan yang sangat berbahaya, sebuah jalan yang berhubungan dengan pesugihan di Sungai Comal. Awalnya hidup Joko berubah drastis, usaha ikan asinnya berkembang sangat besar, bahkan menjadi salah satu pemasok terbesar di Jawa Tengah. Namun di balik kesuksesan itu, ternyata ada harga yang harus dibayar, dan harga itu bukanlah uang, melainkan sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Lalu apa sebenarnya yang terjadi pada Joko? Benarkah pesugihan itu meminta tumbal? Mari kita masuk ke dalam ceritanya. Mari kita masuk ke dalam ceritanya. Pagi di Pasar Comal selalu dimulai lebih cepat daripada tempat lain. Bahkan sebelum matahari muncul dari ufuk timur, pasar itu sudah ramai dengan suara orang, kendaraan, dan bau khas laut yang bercampur dengan bau ikan asin yang sangat menyengat. Di antara hiruk-pikuk itu, seorang pemuda kurus terlihat sedang mengangkat karung besar dari bak mobil pick-up. Wajahnya masih terlihat muda, tapi tubuhnya sudah terbiasa dengan kerja keras. Namanya Joko. Umurnya baru 24 tahun, tapi hidupnya terasa seperti sudah melewati banyak sekali kesulitan. Karung ikan asin yang ia angkat, beratnya hampir setengah dari berat badannya. Namun Joko sudah terbiasa. Ia memanggulnya perlahan, lalu menaruhnya di depan salah satu lapak pedagang. "Pelan sedikit, Jo, itu isinya ikan jambal, mahal itu," kata seorang pedagang tua. "Iya Pak Slamet," jawab Joko sambil tersenyum kecil. Pak Slamet adalah bos kecil tempat Joko bekerja. Ia punya lapak ikan asin yang cukup besar di bagian tengah pasar. Setiap hari Joko membantu berbagai pekerjaan di sana. Mulai dari bongkar muatan, menata ikan asin, menjemur, hingga membersihkan lapak. Kerjaannya berat, tapi upahnya tidak seberapa. Sehari paling banyak hanya dapat Rp50.000, kadang bahkan kurang. Namun bagi Joko, itu sudah cukup untuk membantu ibunya di rumah. Karena sejak ayahnya meninggal 3 tahun lalu, Joko menjadi satu-satunya tulang punggung keluarga. Ayahnya dulu juga bekerja di pasar yang sama, sebagai buruh angkut ikan. Namun suatu hari ia sakit keras, tidak lama kemudian meninggal. Sejak saat itu, kehidupan keluarga Joko semakin sulit. Ibunya hanya bisa berjualan gorengan kecil di depan rumah. Penghasilannya tidak tentu, kadang hanya cukup untuk membeli beras, kadang bahkan harus berhutang ke warung tetangga. Itulah sebabnya Joko memutuskan bekerja di pasar. Walaupun sebenarnya ia punya mimpi lain. Dulu ketika masih sekolah, Joko ingin menjadi pengusaha. Ia sering membayangkan punya usaha sendiri, punya mobil, punya rumah besar. Namun mimpi itu terasa sangat jauh, karena kenyataannya, setiap hari ia hanya menjadi buruh di pasar. Pagi itu, udara masih gelap ketika Joko selesai menurunkan karung terakhir. Ia mengusap keringat di dahinya, padahal matahari bahkan belum terbit. "Jo, bantu tata ikan ini," kata Pak Slamet lagi. Joko langsung mengangguk. Ia membuka karung besar berisi ikan asin. Bau asin yang tajam langsung menyeruak ke udara. Bagi orang baru mungkin bau itu sangat menyiksa. Namun bagi Joko, bau itu sudah seperti bau kehidupan sehari-hari. Ia mengambil ikan asin satu persatu, lalu menyusunnya di atas meja kayu panjang. Sambil bekerja, ia melihat suasana pasar yang mulai ramai. Para pedagang sayur mulai datang. Pembeli dari desa sekitar juga mulai berdatangan. Suara orang menawar harga terdengar di mana-mana. "Berapa ini, Bu?" 15.000 saja." "Wah, mahal." Suasana pasar selalu seperti itu setiap pagi. Ramai, riuh, dan penuh kehidupan. Namun di tengah keramaian itu, Joko sering merasa hidupnya berjalan di tempat. Ia melihat banyak pedagang besar di pasar itu. Beberapa bahkan punya gudang besar. Mobil pick-up mereka keluar masuk membawa ikan asin dari berbagai kota. Ada yang dari Tegal, Pekalongan, bahkan dari Indramayu. Joko sering memperhatikan mereka dari kejauhan. Salah satunya adalah Pak Hadi,
pedagang ikan asin paling besar di Pasar Comal. Lapaknya besar, gudangnya luas. Ia punya banyak pekerja. Setiap hari mobilnya datang membawa puluhan karung ikan asin. Suatu pagi, Joko melihat Pak Hadi turun dari mobil. Ia memakai kemeja rapi dan jam tangan mahal. Beberapa pekerja langsung menghampiri untuk membantu. Joko memandang pemandangan itu dengan perasaan campur aduk. Dalam hati ia berkata pelan, "Enak sekali ya jadi orang kaya." Ia lalu menunduk lagi dan kembali menyusun ikan asin. Pak Slamet tiba-tiba mendekat. "Kamu melamun, Jo?" "Tidak, Pak." Pak Slamet tertawa kecil. "Capek ya kerja begini?" Joko hanya tersenyum. Capek tentu saja. Namun ia tidak pernah mengeluh. Karena ia tahu, ibunya di rumah menunggu uang yang ia bawa pulang. Sekitar jam 8 pagi, pasar semakin ramai. Pembeli mulai berdatangan ke lapak Pak Slamet. Joko sibuk menimbang ikan asin dan memasukkannya ke kantong plastik. "Setengah kilo ya, Bu?" "Ini, Bu." "Terima kasih." Begitulah pekerjaannya sepanjang pagi. Kadang ia tidak sempat duduk sama sekali. Namun saat pasar mulai sepi menjelang siang, Joko akhirnya bisa beristirahat sebentar. Ia duduk di bangku kayu di belakang lapak. Tangannya masih bau ikan asin. Bajunya juga sudah penuh keringat. Ia mengambil botol air minum dari tas kecilnya. Sambil minum, matanya memandang ke arah jalan pasar. Di sana ia melihat sebuah mobil pick-up baru berhenti. Beberapa orang menurunkan karung ikan asin dari bak mobil. Joko memperhatikan dengan serius. Ia sebenarnya sudah lama memperhatikan bisnis ikan asin. Bagaimana cara membeli, bagaimana cara menjual, bagaimana cara menyimpan agar tidak cepat rusak. Semua ia pelajari diam-diam. Kadang ia berpikir, kalau suatu hari aku punya modal, aku juga bisa jualan ikan asin sendiri. Namun pikiran itu selalu berhenti di satu hal, modal. Untuk membeli satu karung ikan asin saja butuh uang ratusan ribu. Sedangkan tabungan Joko bahkan belum sampai 1 juta. Matahari semakin tinggi ketika Joko akhirnya pulang dari pasar. Ia mengayuh sepeda tuanya melewati jalan desa. Sepeda itu sudah sangat tua, catnya sudah mengelupas. Namun itulah satu-satunya kendaraan yang ia punya. Rumah Joko berada di ujung desa. Rumah kecil dengan dinding papan. Halaman depannya hanya tanah. Di sana ibunya sedang duduk di depan wajan gorengan. "Joko sudah pulang?" kata ibunya. "Iya, Bu." Ibunya tersenyum. "Capek?" "Biasa saja, Bu." Joko lalu duduk di kursi kayu kecil. Ibunya mengambilkan segelas teh hangat. "Ini minum dulu." Joko menerimanya. Teh hangat itu terasa sangat nikmat setelah bekerja sejak subuh. "Pasar ramai?" tanya ibunya. "Lumayan." Ibunya lalu berkata pelan, "Semoga suatu hari kamu bisa punya usaha sendiri." Joko hanya tersenyum kecil. Ia sebenarnya juga berharap begitu. Namun ia tidak tahu bagaimana caranya. Hari demi hari berlalu seperti itu. Joko terus bekerja di pasar. Bangun jam 3 pagi. Berangkat dengan sepeda. Bongkar ikan asin. Menata dagangan. Lalu pulang siang hari. Hidupnya terasa berjalan begitu saja. Namun jauh di dalam hatinya, ada satu keinginan besar yang terus tumbuh. Keinginan untuk keluar dari kemiskinan. Keinginan untuk menjadi orang kaya. Keinginan untuk mengubah nasib keluarganya. Namun Joko belum tahu bahwa suatu hari nanti, keinginan itu akan membawanya pada sebuah jalan yang gelap. Sebuah jalan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dan semuanya akan dimulai dari sebuah pertemuan aneh di malam hari, di jalan sepi dekat kuburan desa. Hari-hari Joko kembali berjalan seperti biasa. Hidupnya masih sama. Bangun sebelum subuh, berangkat ke Pasar Comal dengan sepeda tuanya, lalu bekerja sampai siang. Tidak ada yang berubah. Setiap hari bau ikan asin menempel di bajunya. Tangannya selalu terasa asin karena terlalu sering menyentuh ikan yang sudah dikeringkan. Namun, Joko sudah terbiasa. Yang tidak pernah hilang hanya satu hal, keinginannya untuk menjadi orang kaya. Kadang saat pasar sedang sepi, Joko suka memperhatikan para pedagang besar yang lewat. Mereka datang dengan mobil pick-up, bahkan ada yang menggunakan mobil baru yang mengkilap. Para pekerja langsung berlari membantu mereka. Sementara Joko hanya berdiri di sudut lapak, mengangkat karung ikan asin dengan tubuh penuh keringat. Suatu pagi, saat ia sedang menata ikan asin di lapak Pak Slamet, ia melihat Pak Hadi lewat lagi. Pak Hadi adalah pedagang ikan asin paling sukses di Pasar Comal. Gudangnya besar, mobilnya lebih dari 1. Barangnya dikirim sampai ke berbagai kota di Jawa Tengah. Banyak orang di pasar mengatakan bahwa Pak Hadi sekarang sangat kaya. Joko memperhatikan pria itu dari jauh. Pak Hadi turun dari mobilnya dengan santai. Ia memakai kemeja putih bersih dan sepatu hitam mengkilap. Beberapa pekerja langsung menghampiri. "Pak, barang dari Tegal sudah datang," kata salah satu pekerja. Pak Hadi hanya mengangguk. "Turunkan di gudang belakang." Joko menata pemandangan itu cukup lama. Dalam hati ia berkata pelan, "Andai saja suatu hari aku bisa seperti itu." Namun ia segera menundukkan kepala dan kembali bekerja. Karena bagi Joko, mimpi itu terasa sangat jauh. Hari itu pekerjaan di pasar ternyata lebih sibuk dari biasanya. Ada kiriman ikan asin dari beberapa daerah sekaligus. Joko harus membantu menurunkan banyak karung. Tubuhnya terasa pegal sekali. Saat matahari mulai condong ke barat, pekerjaan akhirnya selesai. Pak Slamet menghampirinya. "Jo, hari ini kamu lembur sedikit. Ini tambahan uangnya."
Ia memberikan uang Rp20.000. Bagi Joko itu sudah sangat berarti. "Terima kasih, Pak," kata Joko. Setelah itu ia mengambil sepedanya dan pulang. Namun karena hari sudah agak sore, suasana jalan desa mulai sepi. Angin dari arah sungai terasa cukup dingin. Joko mengayuh sepeda perlahan. Di kiri kanan jalan hanya ada pohon bambu dan beberapa rumah yang jaraknya cukup jauh. Setelah beberapa menit, Joko sampai di jalan kecil yang melewati kuburan desa. Jalan itu sebenarnya tidak terlalu jauh dari rumahnya, tapi suasananya selalu terasa agak menyeramkan, terutama saat hari mulai gelap. Kuburan itu cukup luas, beberapa pohon besar tumbuh di sana. Banyak orang desa yang sebenarnya memilih jalan lain jika sudah malam. Namun bagi Joko, jalan itu adalah yang paling dekat. Ia sudah terbiasa melewatinya. Saat sepeda Joko melewati dekat gerbang kuburan, tiba-tiba ia melihat sesuatu yang membuatnya sedikit heran. Ada seseorang yang sedang duduk di pinggir jalan. Seorang kakek tua. Ia duduk di atas batu besar. Pakaiannya serba hitam. Rambutnya panjang dan putih. Joko memperlambat sepedanya. Ia merasa aneh, karena jarang sekali ada orang duduk di tempat seperti itu menjelang malam. Saat Joko hampir melewati kakek itu, tiba-tiba suara berat terdengar. "Le, berhenti sebentar." Joko langsung menoleh. Kakek itu sedang menatapnya. Tatapannya tajam. Joko sedikit ragu, tapi akhirnya berhenti. Ia turun dari sepeda. "Iya, Mbah." Kakek itu tersenyum tipis. "Kamu kerja di pasar ya?" Joko langsung terkejut. "Iya, Mbah. Dari mana tahu?" Kakek itu tertawa kecil. "Bau ikan asinmu sampai sini." Joko ikut tersenyum malu. Memang benar, bajunya pasti masih bau ikan asin. "Kamu kerja sama Pak Selamat kan?" Joko semakin kaget. "Iya, Mbah." Ia mulai merasa aneh. Bagaimana kakek ini bisa tahu banyak tentang dirinya? "Kamu namanya Joko," kata kakek itu lagi. Sekarang Joko benar-benar bingung. "Mbah kenal saya." Kakek itu tidak langsung menjawab. Ia hanya memandang Joko cukup lama, lalu berkata pelan, "Kamu anak yang rajin, tapi hidupmu susah." Joko terdiam. Perkataan itu benar, namun mendengarnya dari orang yang bahkan tidak ia kenal, membuatnya merinding. "Kamu ingin kaya?" tanya kakek itu tidak-tidak. Pertanyaan itu membuat Joko kaget. Ia tidak langsung menjawab, namun dalam hatinya ia memang sering memikirkan hal itu. Akhirnya Joko berkata pelan, "Siapa sih yang tidak ingin kaya, Mbah?" Kakek itu tersenyum lagi, senyum yang agak sulit dijelaskan. "Ada cara cepat." Joko langsung menatapnya. "Apa maksudnya?" Kakek itu berdiri perlahan. Tubuhnya kurus tapi terlihat kuat. Ia berjalan beberapa langkah mendekati Joko. "Kamu kerja keras setiap hari, tapi uangmu tidak akan pernah cukup." Joko terdiam. Kalimat itu seperti menusuk hatinya. "Kalau kamu terus hidup seperti sekarang, sampai tua kamu hanya akan jadi buruh pasar." Kata-kata itu membuat Joko menelan ludah. Ia tahu itu mungkin benar, namun ada jalan lain, kata kakek itu. Joko mulai penasaran. "Jalan apa, Mbah?" Kakek itu menatap ke arah kuburan sebentar, lalu kembali menatap Joko. "Pesugihan." Kata itu langsung membuat bulu kuduk Joko merinding. Sejak kecil ia sudah sering mendengar cerita tentang pesugihan. Cerita tentang orang yang membuat perjanjian dengan makhluk gaib untuk mendapatkan kekayaan. Namun biasanya cerita itu selalu berakhir menyeramkan. "Pesugihan?" ulang Joko pelan. Kakek itu mengangguk. "Ada pesugihan yang cocok untuk pedagang ikan asin." Joko menatapnya dengan wajah bingung. "Pesugihan ikan asin?" Kakek itu tertawa kecil. "Namanya pesugihan laut asin." Menurut kakek itu, pesugihan tersebut sangat terkenal di kalangan pedagang ikan. Jika ritualnya berhasil, usaha akan berkembang sangat cepat. Barang dagangan selalu laris, pembeli datang dari mana-mana. Bahkan ikan asin yang dijual tidak akan pernah cepat rusak. Joko mulai merasa jantungnya berdebar. Ia membayangkan lapak besar, gudang penuh ikan asin, mobil pick-up keluar masuk membawa barang. Semua bayangan itu membuat pikirannya kacau. Namun Joko masih ragu. "Kalau begitu, kenapa tidak semua orang melakukannya?" tanya Joko. Kakek itu tersenyum tipis. "Karena ada syaratnya. Syarat yang tidak semua orang berani." Joko menelan ludah. "Syarat apa, Mbah?" Kakek itu mendekat sedikit lagi, lalu berkata pelan, "Ada harga yang harus dibayar." Angin tiba-tiba bertiup lebih kencang. Daun bambu di sekitar kuburan bergesekan menimbulkan suara menyeramkan. Suasana mendadak terasa lebih dingin. Joko merasakan sesuatu yang tidak enak, namun rasa penasarannya lebih besar. "Apa harganya?" tanya Joko pelan. Kakek itu tidak langsung menjawab. Ia hanya mengeluarkan secari kertas kecil dari sakunya, lalu memberikannya kepada Joko. "Kalau kamu benar-benar ingin kaya, datang ke tempat ini." Joko melihat kertas itu. Di sana ada gambar jalan menuju hutan kecil di pinggir Sungai Comal. "Rumah saya di sana," kata kakek itu. "Namaku Mbah Wiryo." Joko masih memegang kertas itu dengan bingung. "Saya harus datang kapan?" Mbah Wiryo tersenyum. "Kapan saja kalau kamu sudah siap. Siap untuk mengubah hidupmu." Setelah berkata begitu, kakek itu berjalan perlahan menuju arah kuburan. Beberapa detik kemudian ia menghilang di antara pohon-pohon. Joko berdiri di tempat itu cukup lama. Angin malam semakin dingin. Di tangannya masih ada kertas kecil itu. Joko lalu melihat ke arah kuburan. Namun Mbah Wiryo sudah tidak terlihat.
Akhirnya ia naik sepeda lagi. Sepanjang perjalanan pulang, pikirannya tidak tenang. Kata-kata Mbah Wiryo terus terngiang di kepalanya. Kamu ingin kaya? Ada jalan cepat. Saat sampai di rumah, ibunya menyambutnya seperti biasa. Joko sudah pulang? Iya, Bu. Namun malam itu Joko tidak banyak bicara. Ia masuk ke kamar kecilnya, lalu mengeluarkan kertas yang diberikan Mbah Wiryo. Ia melihat gambar jalan menuju hutan, tempat yang bahkan belum pernah ia datangi. Joko duduk lama di tempat tidur. Pikirannya dipenuhi banyak hal. Ia tahu pesugihan bukan hal yang baik, namun keinginannya untuk mengubah hidup terasa semakin kuat. Akhirnya ia berbaring. Namun malam itu Joko sulit sekali tidur, karena di dalam kepalanya hanya ada satu pertanyaan. Apakah ia berani datang ke tempat itu? Dan tanpa Joko sadari, keputusan yang akan ia ambil nanti akan mengubah seluruh hidupnya. Sejak pertemuannya dengan Mbah Wiryo di dekat kuburan desa, pikiran Joko tidak pernah benar-benar tenang. Setiap hari ia tetap bekerja seperti biasa di Pasar Comal, membantu Pak Slamet menjual ikan asin. Namun kali ini ada sesuatu yang berbeda. Di kepalanya selalu terbayang kata-kata kakek misterius itu. Kalau kamu ingin kaya, ada jalan cepat. Joko mencoba melupakan perkataan itu. Ia berusaha fokus bekerja. Pagi itu seperti biasa, Joko sudah berada di pasar sejak subuh. Udara masih dingin ketika ia menurunkan karung-karung ikan asin dari mobil kiriman. Bau asin yang tajam memenuhi udara. "Jo, cepat sedikit, pembeli sudah datang," teriak Pak Slamet dari depan lapak. "Iya, Pak," jawab Joko. Ia segera memanggul karung ikan asin dan menaruhnya di meja kayu. Pembeli mulai berdatangan satu persatu. Ada yang membeli setengah kilo, ada juga yang membeli satu karung untuk dijual lagi di pasar lain. Namun saat Joko menimbang ikan asin, pikirannya kembali melayang. Ia teringat kertas kecil yang masih ia simpan di sakunya, kertas yang diberikan Mbah Wiryo. Di sana ada gambar jalan menuju sebuah gubuk di hutan dekat Sungai Comal. Joko sebenarnya penasaran, sangat penasaran. Namun ia juga takut. Pesugihan bukan hal yang main-main. Banyak cerita yang ia dengar sejak kecil. Cerita orang yang menjadi kaya mendadak, tapi hidupnya penuh kejadian aneh. Ada yang keluarganya meninggal satu persatu. Ada yang akhirnya gila. Ada juga yang hilang secara misterius. Karena itulah Joko mencoba menahan diri. Namun semakin ia mencoba melupakan, semakin sering kata-kata itu muncul di kepalanya. Siang hari, pasar mulai sepi. Joko duduk di belakang lapak sambil minum air. Pak Slamet duduk di sebelahnya. "Capek ya, Jo?" tanya Pak Slamet. "Lumayan, Pak." Pak Slamet tertawa kecil. "Kerja di pasar memang begitu. Kalau mau kaya ya harus punya usaha sendiri." Kalimat itu membuat Joko terdiam. Punya usaha sendiri. Itu memang mimpinya sejak dulu. Namun bagaimana caranya? Tabungannya bahkan belum cukup untuk membeli satu karung ikan asin. Sore hari, Joko pulang seperti biasa. Sepanjang perjalanan, ia terus memikirkan hal yang sama. Sesampainya di rumah, ibunya sedang duduk di depan rumah sambil menyiapkan adonan gorengan. "Joko sudah pulang?" kata ibunya. "Iya, Bu." Ibunya tersenyum. "Hari ini jualannya lumayan." "Alhamdulillah," jawab Joko. Namun setelah makan malam, Joko masuk ke kamarnya. Ia duduk di tempat tidur. Perlahan ia mengeluarkan kertas kecil dari sakunya. Ia kembali melihat gambar jalan menuju hutan. Jantungnya mulai berdebar. "Haruskah aku ke sana?" Ia memikirkan ibunya. Ia memikirkan rumah kecil mereka yang hampir roboh. Ia memikirkan hidup mereka yang selalu kekurangan. Akhirnya Joko mengambil keputusan. Ia harus tahu apa sebenarnya yang dimaksud Mbah Wiryo. Malam itu juga, Joko keluar dari rumah. Ibunya sudah tidur. Desa mulai sepi. Lampu-lampu rumah hanya menyala redup. Joko mengambil sepeda tuanya lalu mulai mengayuh menuju arah yang ditunjukkan di kertas. Jalan menuju hutan itu cukup jauh dari desa. Semakin lama suasana semakin sepi. Tidak ada rumah, hanya jalan tanah dengan pohon-pohon besar di kiri kanan. Angin malam berambus pelan. Suara jangkrik terdengar dari segala arah. Setelah beberapa saat, Joko melihat sebuah jalan kecil menuju ke dalam hutan. Ia berhenti sebentar. Perasaannya mulai tidak enak. Namun rasa penasaran membuatnya terus melanjutkan perjalanan. Ia menuntun sepeda masuk ke jalan itu. Beberapa menit kemudian, Joko melihat cahaya kecil di kejauhan, lampu minyak. Di sana berdiri sebuah gubuk tua. Dindingnya terbuat dari kayu, atapnya dari daun kering. Suasana di sekitarnya sangat sunyi. Joko berjalan mendekat dengan hati-hati. Saat ia sampai di depan pintu, tiba-tiba pintu gubuk itu terbuka sendiri. Joko langsung terkejut. Di dalam gubuk berdiri Mbah Wiryo, seolah ia sudah tahu Joko akan datang. "Akhirnya kamu datang juga," kata Mbah Wiryo pelan. Joko sedikit gugup. "Iya, Mbah, saya ingin tahu tentang yang Mbah katakan waktu itu." Mbah Wiryo tersenyum.
Masuklah. Joko masuk ke dalam gubuk. Di dalam ruangan itu suasananya sangat aneh. Ada banyak benda yang tidak biasa. Beberapa dupa menyala, asapnya memenuhi ruangan. Di sudut ruangan ada patung kecil yang bentuknya menyeramkan. Ada juga mangkuk-mangkuk berisi sesuatu yang tidak jelas. Joko merasa bulu kuduknya berdiri. Mbah Wiryo duduk di tikar. Joko ikut duduk di depannya. Beberapa saat mereka hanya diam. Lalu Mbah Wiryo mulai bicara. "Kamu ingin kaya?" Joko mengangguk pelan. "Iya Mbah, kamu ingin punya usaha ikan asin sendiri?" "Iya." Mbah Wiryo menatapnya tajam. "Pesugihan laut asin bisa memberimu semua itu." Joko menelan ludah. "Bagaimana caranya?" Mbah Wiryo mengambil sebuah kotak kecil. Ia membukanya perlahan. Di dalamnya ada beberapa benda aneh. Salah satunya adalah ikan asin yang sudah menghitam. "Kamu akan melakukan ritual di Sungai Comal," kata Mbah Wiryo. "Setelah ritual itu selesai, makhluk penjaga laut asin akan membantumu. Usahamu akan berkembang cepat. Daganganmu akan selalu laris." Joko mulai merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Namun ia masih ragu. Apakah ada syaratnya? Mbah Wiryo tersenyum. "Tentu saja ada. Tidak ada kekayaan yang datang tanpa harga." Joko menatap Mbah Wiryo dengan tegang. "Apa syaratnya, Mbah?" Mbah Wiryo mencondongkan tubuhnya sedikit, lalu berkata dengan suara pelan, "Kamu harus memberi tumbal setiap tahun." Joko langsung membeku. "Tumbal?" "Iya, makhluk yang membantumu juga butuh makan." Joko merasa tubuhnya dingin. "Maksudnya, manusia?" Mbah Wiryo langsung menjawab. Ia hanya tersenyum tipis. "Tidak semua orang berani melakukan ini. Kalau kamu tidak berani, kamu boleh pulang." Ruangan menjadi sangat sunyi. Joko terdiam cukup lama. Di dalam pikirannya terjadi pergulatan. Ia tahu ini salah. Namun ia juga sangat ingin keluar dari kemiskinan. Bayangan hidup kaya kembali muncul di kepalanya. Rumah besar, usaha sendiri, ibunya hidup nyaman. Akhirnya Joko berkata pelan, "Kalau saya melakukan ritual itu, apakah saya benar-benar bisa kaya?" Mbah Wiryo mengangguk. "Sangat kaya, bahkan lebih kaya dari pedagang ikan asin di pasar itu." Joko menarik napas panjang. Beberapa detik ia menunduk. Lalu akhirnya ia berkata, "Saya mau mencobanya." Mbah Wiryo tersenyum lebar, seolah ia sudah menunggu jawaban itu sejak lama. "Bagus, ritualnya akan dilakukan pada malam Jumat Kliwon di pinggir Sungai Comal. Setelah itu, hidupmu tidak akan pernah sama lagi." Angin malam tiba-tiba bertiup lebih kencang. Lampu minyak di dalam gubuk bergoyang pelan. Joko tidak tahu, keputusan yang baru saja ia buat akan membawa dirinya ke dalam sebuah perjanjian gelap yang tidak bisa ia lepaskan. Dan sejak malam itu, jalan hidup Joko mulai berubah menuju kekayaan yang ia impikan, namun juga menuju sesuatu yang jauh lebih menyeramkan. Sejak malam ketika Joko menyetujui tawaran Mbah Wiryo, hidupnya terasa berbeda. Walaupun kegiatan sehari-harinya tetap sama, pikirannya tidak pernah benar-benar tenang. Setiap pagi, ia tetap bangun sebelum subuh. Udara desa masih gelap ketika Joko mengambil sepedanya dan berangkat menuju pasar Comal. Namun kini setiap kali ia melewati jalan menuju pasar, ia selalu teringat satu hal. Ritual malam Jumat Kliwon. Malam itu adalah waktu yang ditentukan oleh Mbah Wiryo. Hari demi hari terasa berjalan sangat lambat bagi Joko. Kadang ia merasa takut, kadang ia merasa sangat bersemangat. Perasaannya campur aduk. Saat bekerja di pasar, Joko beberapa kali hampir membuat kesalahan karena pikirannya melayang. "Jo, itu timbangannya salah," kata Pak Slamet suatu pagi. Joko langsung tersadar. "Maaf Pak." Pak Slamet memandangnya sebentar. "Kamu kenapa? Dari kemarin kelihatan melamun terus." "Tidak apa-apa Pak, cuma capek." Padahal sebenarnya bukan itu penyebabnya. Di dalam pikirannya hanya ada satu bayangan. Kehidupan baru yang dijanjikan oleh Mbah Wiryo. Usaha ikan asin besar, gudang sendiri, mobil pick-up. Semua hal yang selama ini hanya menjadi mimpi. Namun bersamaan dengan itu, Joko juga mulai memikirkan hal lain, tentang tumbal, tentang harga yang harus dibayar. Semakin dekat hari Jumat Kliwon, perasaan Joko semakin gelisah. Namun ia sudah terlanjur berjanji, ia tidak bisa mundur. Akhirnya hari yang ditunggu-tunggu itu datang juga, hari Jumat. Sejak pagi langit terlihat agak mendung, angin bertiup lebih kencang dari biasanya. Joko bekerja seperti biasa di pasar, tapi hatinya tidak fokus. Beberapa kali ia melihat jam di dinding pasar, seolah waktu berjalan sangat lambat. Saat sore hari tiba, Joko pulang lebih cepat dari biasanya. Pak Slamet sempat bertanya, "Kenapa pulang cepat, Jo?" "Ada urusan sedikit, Pak." Pak Slamet hanya mengangguk. Sesampainya di rumah, Joko mencoba bersikap biasa di depan ibunya. Ibunya sedang menggoreng bakwan di depan rumah. "Joko, nanti makan dulu ya," kata ibunya. "Iya, Bu." Joko makan malam lebih cepat dari biasanya. Namun selama makan, ia hampir tidak bicara. Ibunya sempat bertanya, "Kamu kenapa diam saja?" "Tidak apa-apa, Bu, cuma agak capek." Setelah itu, Joko masuk ke kamarnya.
Ia duduk di tempat tidur sambil memandang dinding. Jantungnya mulai berdebar. Sebentar lagi ia akan melakukan sesuatu yang mungkin akan mengubah hidupnya selamanya. Sekitar pukul 10 malam, Joko keluar dari rumah. Ibunya sudah tidur. Desa terlihat sangat sepi. Lampu-lampu rumah hanya menyala redup. Joko mengambil sepeda tuanya, lalu mulai mengayuh menuju arah Sungai Comal. Angin malam terasa dingin. Langit gelap tanpa banyak bintang. Sepanjang perjalanan, Joko hampir tidak bertemu siapapun. Semakin dekat ke sungai, suasana semakin sunyi. Hanya suara jangkrik dan angin yang terdengar. Setelah beberapa menit, Joko melihat cahaya kecil di kejauhan. Lampu minyak. Itu pasti tempat yang dimaksud. Ketika Joko sampai di pinggir sungai, ia melihat Mbah Wiryo sudah menunggu. Kakek itu berdiri di dekat sebuah pohon besar. Di depannya ada beberapa benda yang sudah disiapkan. "Kamu datang tepat waktu," kata Mbah Wiryo. Joko turun dari sepeda. "Iya, Mbah." Joko melihat sekeliling. Suasana tempat itu sangat menyeramkan. Sungai Comal terlihat gelap, airnya mengalir pelan. Kabut tipis mulai turun. Di tanah dekat sungai, Mbah Wiryo sudah menyiapkan sesajen. Ada beberapa benda di atas tikar. Ikan asin berbagai jenis, kepala kambing, nasi tumpeng kecil, dupa yang sudah menyala, mangkuk berisi air sungai. Bau dupa bercampur dengan bau ikan asin yang sangat kuat. Joko merasa sedikit mual, namun ia mencoba menahan diri. Mbah Wiryo kemudian menunjuk tanah di depan sesajen. "Duduk di sana." Joko menurut. Ia duduk bersila di tanah. Tanah itu terasa dingin. Angin malam bertiup semakin kencang. Dupa mulai mengeluarkan asap tebal. Mbah Wiryo lalu mulai membaca mantra. Suaranya pelan, tapi jelas. Bahasa yang ia gunakan tidak sepenuhnya dimengerti oleh Joko. Beberapa terdengar seperti bahasa Jawa kuno. Beberapa lagi terdengar sangat asing. Joko mencoba tetap tenang, namun suasana di sekitar mulai terasa aneh. Angin yang tadi pelan, tiba-tiba bertiup lebih keras. Daun-daun pohon bergoyang. Air sungai mulai terlihat bergerak lebih kuat. Joko merasakan bulu kuduknya berdiri. Mbah Wiryo terus membaca mantra tanpa berhenti. Tiba-tiba terdengar suara seperti bisikan dari arah sungai. Joko langsung menoleh. Namun tidak ada siapa-siapa, hanya air sungai yang gelap. "Mbah," kata Joko pelan. Namun Mbah Wiryo mengangkat tangannya, memberi tanda agar Joko tetap diam. Mantra semakin cepat, angin semakin kencang. Beberapa saat kemudian, Joko merasa udara di sekitarnya menjadi sangat dingin, lebih dingin dari sebelumnya. Seolah-olah ada sesuatu yang datang. Tiba-tiba, air sungai terlihat seperti bergolak, padahal tidak ada hujan. Joko mulai ketakutan, namun ia tidak berani bergerak. Mbah Wiryo mengambil segenggam ikan asin dari sesajen, lalu melemparkannya ke sungai. "Terimalah persembahan ini," katanya keras. Air sungai tiba-tiba berbunyi plung. Seperti ada sesuatu yang menyambarnya dari bawah air. Joko menelan ludah, jantungnya berdetak sangat keras. Kemudian Mbah Wiryo mengambil mangkuk berisi air sungai. Ia memercikannya ke kepala Joko. Air itu terasa sangat dingin. Lalu Mbah Wiryo berkata pelan, "Mulai malam ini, kamu terikat dengan penjaga laut asin." Tiba-tiba Joko merasakan sesuatu yang aneh. Tubuhnya terasa berat. Kepalanya sedikit pusing. Seolah ada energi dingin yang masuk ke dalam tubuhnya. Malam setelah ritual di pinggir Sungai Comal, Joko pulang ke rumah dengan perasaan campur aduk. Tubuhnya masih terasa lemas. Kepalanya sedikit berat, seperti habis demam. Sepanjang perjalanan pulang, ia tidak berani menoleh ke belakang. Entah kenapa, ia merasa seperti ada yang mengikuti dari kejauhan. Namun ketika ia sampai di rumah, semuanya terlihat biasa saja. Rumah kecil mereka masih sunyi. Ibunya sudah tidur. Joko masuk ke kamarnya, lalu duduk di tepi tempat tidur. Ia memandang tangannya sendiri. Masih terasa dingin. Air sungai yang tadi dipercikan oleh Mbah Wiryo seperti masih meninggalkan rasa aneh di kulitnya. "Apakah benar hidupku akan berubah?" gumamnya pelan. Malam itu, Joko tidak bisa tidur dengan nyenyak. Beberapa kali ia terbangun karena mimpi aneh. Dalam mimpinya, ia melihat Sungai Comal yang gelap. Airnya hitam. Di tengah sungai, ada sesuatu yang bergerak di bawah permukaan air. Namun sebelum ia bisa melihat dengan jelas, Joko selalu terbangun dengan napas terengah-engah. Pagi harinya Joko bangun lebih lambat dari biasanya. Ibunya sudah menyiapkan teh hangat di meja. "Kamu sakit, Jo?" tanya ibunya. "Tidak, Bu. Cuma agak pusing." Ibunya menatapnya dengan khawatir. "Kalau capek istirahat saja dulu." Namun Joko menggeleng. "Tidak apa-apa, Bu. Saya tetap ke pasar." Ia mengambil sepeda tuanya, lalu berangkat seperti biasa, menuju Pasar Comal. Saat sampai di pasar, suasana sudah cukup ramai. Para pedagang sedang membuka lapak masing-masing. Bau ikan asin yang tajam langsung menyambut hidung Joko begitu ia masuk ke dalam area pasar.
"Jo, dari mana saja kamu? Telat hari ini," kata Pak Slamet. "Maaf Pak, tadi bangun agak kesiangan." Pak Slamet tertawa kecil. "Jarang-jarang kamu telat." Joko langsung membantu membuka karung ikan asin seperti biasa. Namun pagi itu ada sesuatu yang sedikit berbeda. Biasanya lapak Pak Slamet baru mulai ramai sekitar jam 8 atau 9 pagi. Tapi hari ini, sejak matahari belum tinggi, sudah ada beberapa pembeli yang datang. Seorang ibu datang lebih dulu. "Pak, ikan asin jambalnya ada." "Ada, Bu," jawab Pak Slamet. Joko segera menimbang ikan asin tersebut. Namun setelah ibu itu pergi, datang lagi pembeli lain. Lalu pembeli berikutnya, lalu pembeli berikutnya lagi. Dalam waktu singkat, lapak Pak Slamet menjadi cukup ramai. Pak Slamet sampai terlihat heran. "Wah, hari ini kok ramai sekali ya," katanya sambil tertawa. Joko juga merasa aneh, namun ia tidak terlalu memikirkan hal itu. Ia hanya terus menimbang ikan asin dan melayani pembeli. Namun sekitar 1 jam kemudian, sesuatu yang lebih aneh terjadi. Seorang pria datang dari luar kota. Ia membawa mobil kecil. Pria itu langsung mendekati Joko. "Kamu yang tadi menimbang ikan asin?" "Iya Pak." Pria itu memandang tumpukan ikan asin di meja. "Ini saya beli 5 kilo. Joko agak kaget. Biasanya pembeli hanya membeli setengah kilo atau 1 kilo saja. Namun ia tetap menimbang ikan asin sesuai permintaan. Sejak kejadian dagangan yang selalu laris di lapak Pak Slamet, kehidupan Joko perlahan mulai berubah. Awalnya, Joko hanya membantu menjual ikan asin seperti biasa. Namun beberapa minggu terakhir, sesuatu yang aneh terus terjadi. Setiap kali Joko yang melayani pembeli, dagangan selalu cepat habis. Bahkan ada pembeli yang sengaja datang dan bertanya kepada pedagang lain, "Yang jual ikan asin yang kemarin di mana?" Beberapa orang menunjuk ke arah Joko. "Itu yang di belakang meja." Lama-lama banyak pembeli mulai mengenali Joko. Mereka merasa ikan asin yang ditimbang oleh Joko rasanya lebih enak dan lebih awet. Padahal sebenarnya ikan asin itu sama saja dengan yang lain. Hal itu membuat Pak Slamet mulai berpikir sesuatu. Suatu siang saat pasar mulai sepi, Pak Slamet duduk di belakang lapak bersama Joko. Ia memandang pemuda itu cukup lama. "Jo, iya Pak, kamu sadar tidak?" "Sadar apa Pak?" Pak Slamet menunjuk ke arah meja dagangan yang hampir kosong. "Dulu dagangan kita baru habis 2 hari. Sekarang sehari sudah habis." Joko hanya tersenyum kecil. Pak Slamet melanjutkan, "Dan yang aneh, pembeli selalu mencari kamu." Joko tidak tahu harus menjawab apa. Ia sendiri sebenarnya juga merasa heran, namun ia tidak mungkin menceritakan tentang ritual di Sungai Comal. Beberapa saat mereka terdiam, lalu Pak Slamet berkata lagi, "Jo, kamu tidak ingin buka usaha sendiri?" Pertanyaan itu membuat Joko terkejut. "Usaha sendiri?" Pak Slamet mengangguk. "Kamu sudah tahu cara jualan ikan asin. Kamu juga rajin. Kalau kamu punya lapak sendiri, mungkin bisa lebih maju." Joko menunduk. Ia memang sering memikirkan hal itu, namun masalahnya tetap sama, modal. "Saya belum punya uang Pak," kata Joko pelan. Pak Slamet tersenyum. "Kalau kamu serius, saya bisa bantu sedikit." Joko langsung menatapnya. "Maksudnya Pak?" "Saya bisa pinjamkan modal kecil. Kamu mulai saja dulu." Joko terdiam cukup lama. Ia tidak menyangka Pak Slamet akan berkata seperti itu. Di dalam hatinya ia merasa sangat senang. Namun di sisi lain, ia juga teringat sesuatu. Pesugihan. Mungkin inilah awal dari perubahan yang dijanjikan oleh Mbah Wiryo. Akhirnya Joko mengangguk pelan. "Kalau memang bisa, saya ingin mencoba Pak." Pak Slamet tersenyum lebar. "Bagus." Beberapa hari kemudian Joko mulai membuka lapak kecil miliknya sendiri di sudut pasar Comal. Lapaknya tidak besar, hanya meja kayu sederhana dengan beberapa karung ikan asin. Modalnya juga tidak banyak, namun Joko sangat bersemangat. Hari pertama ia membuka lapak, suasana pasar seperti biasa. Beberapa pedagang menatap lapaknya dengan penasaran. "Joko buka lapak sendiri sekarang?" kata salah satu pedagang. "Iya." "Wah, bagus itu." Pagi itu Joko mulai menata ikan asin di meja. Ia menunggu pembeli datang. Awalnya hanya 1-2 orang yang berhenti. Namun lama-lama sesuatu yang aneh mulai terjadi. Seorang ibu datang membeli 1 kilo. Beberapa menit kemudian datang pembeli lain membeli 2 kilo. Lalu datang lagi pembeli lain. Tidak sampai 1 jam, lapak kecil Joko mulai ramai. Beberapa pembeli bahkan datang khusus setelah mendengar dari orang lain. "Ikan asin yang di lapak ini katanya bagus," kata seorang pria. Joko hanya tersenyum. Hari itu hampir semua dagangannya habis. Padahal stoknya cukup banyak untuk ukuran lapak kecil. Joko pulang dengan perasaan sangat senang. Ia bahkan membawa uang lebih banyak dari biasanya. Ketika sampai di rumah,
Ibunya terkejut melihat wajah Joko yang sangat ceria. "Kamu kenapa senang sekali?" "Saya buka lapak sendiri, Bu." Ibunya langsung kaget. "Benarkah?" "Iya, Bu." Alhamdulillah. Ibunya terlihat sangat bahagia. Malam itu mereka makan dengan perasaan lebih tenang dari biasanya. Namun Joko masih menyimpan satu rahasia besar. Ia tidak pernah menceritakan tentang ritual pesugihan itu kepada siapapun. Hari-hari berikutnya, usaha Joko semakin berkembang. Lapaknya selalu ramai. Bahkan beberapa pedagang dari desa lain mulai membeli ikan asin darinya untuk dijual kembali. Tidak sampai 1 tahun, Joko sudah bisa menambah stok lebih banyak. Ia juga mulai membeli ikan asin langsung dari daerah pesisir, dari Tegal, Pekalongan, dan Batang. Usahanya berkembang sangat cepat. Banyak orang di Pasar Comal mulai membicarakan Joko. Dulu cuma buruh angkut, sekarang dagangannya besar sekali. Beberapa orang bahkan merasa iri. Namun Joko tidak terlalu memikirkan itu. Ia hanya fokus bekerja. Beberapa tahun kemudian usaha Joko semakin besar. Ia tidak lagi hanya memiliki satu lapak kecil. Sekarang ia memiliki gudang ikan asin di dekat pasar. Ia juga membeli mobil pick-up untuk mengangkut barang. Pekerjanya mulai bertambah, dari 1 orang menjadi 5 orang, lalu menjadi 10 orang. Ikan asin dari gudang Joko mulai dikirim ke berbagai kota di Jawa Tengah. Namanya mulai dikenal oleh banyak pedagang. Namun di balik semua kesuksesan itu, Joko mulai merasakan sesuatu yang aneh. Beberapa malam ia sering mencium bau ikan asin yang sangat kuat di dalam rumah, padahal tidak ada ikan asin di sana. Kadang ia juga merasa seperti ada yang berjalan di luar rumah tengah malam. Namun ketika ia keluar untuk melihat, tidak ada siapa-siapa. Awalnya Joko mencoba mengabaikan semua itu. Namun kejadian aneh semakin sering terjadi. Suatu malam, Joko kembali bermimpi tentang Sungai Comal. Dalam mimpi itu ia melihat air sungai yang hitam. Lalu dari dalam air muncul bayangan besar. Suara berat kembali terdengar. "Jangan lupa, janji." Joko langsung terbangun dengan napas terengah-engah. Tubuhnya dipenuhi keringat. Ia duduk lama di tempat tidur. Sekarang ia mulai menyadari sesuatu. Kesuksesan yang ia dapatkan mungkin bukan sekedar keberuntungan. Mungkin itu memang bagian dari perjanjian yang telah ia buat. Dan suatu hari nanti, janji itu pasti akan ditagih. Namun saat ini, Joko masih terlalu sibuk menikmati kesuksesan yang datang begitu cepat. Ia belum menyadari bahwa jalan yang ia pilih akan membawa sesuatu yang jauh lebih menyeramkan di masa depan. Usaha ikan asin milik Joko kini sudah berkembang sangat besar. Di Pasar Comal, hampir semua pedagang mengenalnya. Banyak orang yang dulu hanya melihat Joko sebagai buruh angkut, kini mulai menghormatinya sebagai pengusaha. Gudang ikan asin miliknya berdiri tidak jauh dari pasar. Bangunannya cukup besar, terbuat dari tembok dan seng. Di dalamnya ada tumpukan karung ikan asin dari berbagai daerah. Ada yang dari Tegal, Pekalongan, Batang, bahkan dari luar Jawa Tengah. Setiap pagi mobil pick-up milik Joko keluar masuk membawa barang. Beberapa pekerja sibuk menurunkan karung. Sebagian lainnya menata ikan asin di dalam gudang. Joko berdiri di dekat pintu gudang sambil mengawasi mereka. Kini penampilannya sudah berbeda jauh dari dulu. Ia tidak lagi memakai baju lusuh seperti saat masih menjadi buruh pasar. Sekarang ia memakai kemeja rapi dan sandal kulit. Di tangannya bahkan sudah ada jam tangan baru. Namun, walaupun hidupnya sudah berubah, Joko tetap sering teringat masa-masa sulitnya dulu. Kadang ia masih tidak percaya bahwa dirinya bisa sampai di titik ini. Semua terjadi begitu cepat. Namun, di balik semua kesuksesan itu, perlahan-lahan sesuatu yang aneh mulai terjadi. Awalnya hanya hal kecil. Suatu malam setelah menutup gudang, Joko pulang ke rumah dengan perasaan cukup lelah. Hari itu ia baru saja menerima kiriman ikan asin dalam jumlah besar dari Pekalongan. Para pekerja harus menurunkan puluhan karung. Setelah selesai, Joko memastikan semua pintu gudang sudah terkunci. Ia lalu pulang ke rumah. Malam itu desa terasa sangat sepi. Angin bertiup cukup dingin. Setelah makan malam, Joko langsung masuk ke kamarnya untuk beristirahat. Namun sekitar tengah malam, ia tiba-tiba terbangun. Ia merasa ada sesuatu yang aneh. Hidungnya mencium bau ikan asin yang sangat kuat. Padahal di dalam rumah tidak ada ikan asin sama sekali. Joko duduk di tempat tidur sambil mengerutkan kening. Kenapa baunya sampai ke sini? Gumamnya pelan. Ia membuka pintu kamar dan berjalan ke ruang depan. Namun bau itu justru semakin kuat, seolah-olah ada tumpukan ikan asin di dalam rumah. Joko keluar ke halaman. Ia melihat sekeliling. Namun tidak ada apa-apa. Beberapa menit kemudian bau itu tiba-tiba hilang begitu saja. Joko merasa bingung. Namun ia mencoba tidak memikirkan hal itu terlalu jauh. Ia kembali tidur. Keesokan harinya Joko kembali bekerja seperti biasa. Gudang ikan asin miliknya kembali ramai oleh aktivitas para pekerja. "Pak, karung yang ini ditaruh di mana?" tanya salah satu pekerja. "Taruh di belakang saja," jawab Joko. Hari itu semuanya terlihat normal. Namun saat sore hari menjelang, salah satu pekerja tiba-tiba datang menghampirinya. "Pak Joko." "Iya?"
Semalam gudang ini ada orang masuk ya? Joko langsung menoleh. Maksudnya? Pekerja itu menunjuk ke arah lantai gudang. Ada jejak kaki basah di sana. Joko mengerutkan kening. Ia berjalan mendekati tempat yang ditunjuk. Benar saja. Di lantai semen terlihat beberapa jejak kaki basah. Seperti jejak orang yang baru keluar dari air. Padahal malam tadi tidak hujan. Dan gudang itu juga terkunci. Siapa yang buka gudang tadi pagi? Tanya Joko. Tidak ada, Pak. Jawab pekerja itu. Kunci masih di tempat biasa. Joko merasa sedikit tidak enak. Namun ia mencoba berpikir logis. Mungkin ada yang masuk sebelum pintu dikunci. Para pekerja hanya mengangguk. Namun sebenarnya mereka juga merasa aneh. Beberapa hari kemudian kejadian lain terjadi. Malam itu Joko sedang berada di rumah ketika salah satu pekerjanya datang terburu-buru. Pak Joko, ada apa? Gudang? Gudang ada suara aneh. Joko langsung berdiri. Suara apa? Seperti orang berjalan di dalam gudang. Joko segera mengambil kunci gudang. Mereka berdua pergi ke sana. Ketika sampai di depan gudang, suasana sangat sunyi. Lampu jalan hanya menyala redup. Angin malam bertiup pelan. Joko membuka pintu gudang. Pintu besi itu berbunyi keras saat dibuka. Namun di dalam gudang tidak ada siapa-siapa. Hanya tumpukan karung ikan asin. Mana suaranya? Tanya Joko. Tadi jelas sekali, Pak. Kata pekerja itu. Joko masuk lebih dalam ke dalam gudang. Ia melihat sekeliling. Namun tidak ada tanda-tanda orang. Namun saat ia berjalan melewati tumpukan karung, tiba-tiba ia mencium bau ikan asin yang jauh lebih kuat dari biasanya. Bau itu hampir membuatnya pusing. Padahal gudang itu memang penuh ikan asin. Tapi bau malam itu terasa sangat berbeda. Lebih tajam. Lebih menusuk. Joko mengerutkan kening. Namun ia tetap mencoba tenang. Mungkin cuma tikus, katanya. Namun saat mereka hendak keluar dari gudang, tiba-tiba terdengar suara plung. Dari arah belakang. Seperti sesuatu jatuh ke dalam air. Padahal di dalam gudang tidak ada air sama sekali. Pekerja itu langsung terlihat ketakutan. Pak, kita keluar saja, Pak. Joko juga mulai merasa tidak nyaman. Akhirnya mereka menutup gudang dan pulang. Namun malam itu Joko tidak bisa tidur. Ia terus memikirkan kejadian aneh di gudangnya. Lalu tiba-tiba ia teringat sesuatu yang membuat dadanya terasa berat. Pesugihan. Ritual di Sungai Comal. Perjanjian dengan sesuatu yang tidak terlihat. Beberapa malam kemudian Joko kembali bermimpi. Dalam mimpinya ia berdiri di tepi Sungai Comal seperti dulu. Air Subre terlihat sangat gelap. Lalu dari dalam air muncul bayangan besar. Lebih jelas dari mimpi sebelumnya. Makhluk itu seperti berdiri di dalam air. Tubuhnya hitam. Matanya merah samar. Kemudian suara berat terdengar lagi. Waktunya semakin dekat. Joko langsung terbangun dengan napas terengah-engah. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia duduk lama di tempat tidur. Sekarang ia mulai merasa takut. Kesuksesan yang selama ini ia nikmati mungkin tidak datang secara gratis. Ada sesuatu yang menunggu. Sesuatu yang suatu hari akan menagih janji. Namun Joko belum tahu bahwa kejadian aneh itu hanyalah tanda awal. Karena dalam waktu dekat, sesuatu yang jauh lebih mengerikan akan terjadi. Dan saat itu datang, Joko mungkin akan menyesal telah membuat perjanjian gelap tersebut. Beberapa minggu setelah kejadian aneh di gudang ikan asin milik Joko, suasana pasar dan desa sebenarnya kembali terlihat normal. Para pekerja tetap datang setiap pagi. Mobil pickup milik Joko masih hilir mudik mengangkut ikan asin dari berbagai daerah. Usahanya bahkan semakin berkembang. Banyak pedagang dari kota lain mulai membeli ikan asin dari gudang Joko untuk dijual kembali. Nama Joko semakin dikenal di kalangan pedagang. Orang-orang sering berkata bahwa keberuntungan Joko benar-benar luar biasa. Namun di dalam hati Joko sendiri, ada perasaan yang tidak pernah benar-benar hilang. Rasa tidak tenang. Terutama setiap kali ia mengingat mimpi-mimpi aneh tentang Sungai Comal. Beberapa malam terakhir mimpi itu kembali datang. Air sungai yang gelap, bayangan hitam yang muncul dari dalam air, dan suara berat yang selalu mengatakan satu hal. Jangan lupa janji. Suatu sore, ketika Joko sedang berada di gudang, seorang pekerjanya datang menghampiri. Pak Joko? Iya. Sepertinya ada orang yang mencari Bapak. Joko menoleh ke arah pintu gudang. Di sana berdiri seseorang yang langsung membuat tubuhnya merinding. Mbah Wiryo. Kakek tua itu berdiri dengan pakaian hitam seperti pertama kali mereka bertemu. Wajahnya terlihat sama tenangnya seperti biasa. Namun entah kenapa, melihatnya kali ini membuat Joko merasa sangat tidak nyaman. Joko berjalan mendekat. Mbah, sudah lama tidak bertemu. Mbah Wiryo tersenyum tipis. Usahamu sudah besar sekarang. Joko hanya mengangguk. Beberapa pekerja melihat mereka dari jauh dengan rasa penasaran. Mbah Wiryo kemudian berkata pelan, "Kita bicara di tempat yang sepi."
Joko sedikit ragu, tapi akhirnya mengajak Mbah Wiryo ke belakang gudang. Di sana tidak ada orang lain. Suasana terasa lebih sunyi. Mbah Wiryo menatap Joko cukup lama. Seperti yang aku bilang dulu, hidupmu akan berubah. Joko mengangguk pelan. Iya Mbah, semua berjalan sangat cepat. Mbah Wiryo lalu berkata dengan suara lebih pelan. Sekarang, waktunya kamu mengingat janji. Joko langsung merasakan jantungnya berdegup lebih kencang. Janji? Mbah Wiryo mengangguk. Kamu sudah menerima bantuan. Sekarang kamu harus memberi sesuatu sebagai balasan. Joko menelan ludah. Ia tahu apa yang dimaksud. Namun tetap saja ia berharap itu tidak benar. Mbah, apakah harus sekarang? Mbah Wiryo memandangnya tajam. Makhluk yang membantumu sudah menunggu. Jika kamu tidak memenuhi janji, semua yang kamu miliki bisa hilang. Kata-kata itu membuat Joko merasa dingin. Ia membayangkan semua yang sudah ia bangun. Gudang, mobil, usaha besar. Semua bisa hilang begitu saja. Mbah Wiryo kemudian berkata lagi, tumbal pertama akan datang dengan sendirinya. Kamu hanya perlu menerimanya. Joko terdiam. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Beberapa detik kemudian, Mbah Wiryo berbalik dan berjalan pergi. Seperti biasa, kehadirannya terasa misterius. Joko berdiri di tempat itu cukup lama. Pikirannya kacau. Apakah benar sesuatu akan terjadi? Beberapa hari setelah pertemuan itu, kejadian aneh kembali muncul di gudang. Malam itu, beberapa pekerja sedang lembur menata karung ikan asin. Salah satu pekerja bernama Budi bekerja di bagian belakang gudang. Budi masih muda, sekitar 23 tahun. Ia sudah bekerja dengan Joko sejak usaha itu masih kecil. Malam itu, hujan turun cukup deras. Angin bertiup kencang. Beberapa pekerja mulai membereskan pekerjaan mereka. Sudah malam, besok saja dilanjutkan, kata salah satu pekerja. Namun Budi berkata, sebentar lagi selesai. Para pekerja lain akhirnya pulang satu persatu. Budi menjadi orang terakhir yang masih berada di gudang. Hujan semakin deras. Suasana di sekitar gudang menjadi sangat sepi. Budi menutup karung terakhir. Namun tiba-tiba ia mendengar suara aneh. Suara seperti air menetes. Budi mengerutkan kening. Ia melihat ke sekeliling gudang. Namun tidak ada air. Atap juga tidak bocor. Suara itu terdengar lagi. Tetes, tetes. Budi berjalan ke arah belakang gudang. Di sana terdapat pintu kecil yang mengarah ke jalan menuju sungai. Saat Budi membuka pintu itu sedikit, angin dingin langsung masuk. Suara air semakin jelas. Seperti ada sesuatu yang bergerak di dekat sungai. Budi mencoba melihat keluar. Namun suasana sangat gelap. Hanya suara hujan yang terdengar. Tiba-tiba terdengar suara plung dari arah sungai. Seperti sesuatu jatuh ke dalam air. Budi merasa sedikit merinding. Namun ia mencoba menutup pintu lagi. Saat ia berbalik, ia merasa seperti ada seseorang berdiri di belakangnya. Namun ketika ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Beberapa menit kemudian Budi memutuskan pulang. Namun ia tidak pernah sampai ke rumah. Keesokan paginya, desa menjadi gempar. Beberapa warga menemukan sendal milik Budi di pinggir sungai Comal. Tidak jauh dari sana, mereka menemukan tubuh Budi mengambang di air. Orang-orang langsung berdatangan. Suasana menjadi ramai. Beberapa pekerja gudang Joko juga datang ke sana. Joko yang mendengar kabar itu langsung terkejut. Budi, tenggelam, katanya dengan suara pelan. Ia berdiri di pinggir sungai melihat tubuh pekerjanya diangkat oleh warga. Perasaan Joko tiba-tiba menjadi sangat tidak enak. Karena tempat itu adalah tempat yang sama dengan ritual pesugihan dulu. Joko merasakan bulu kuduknya berdiri. Tiba-tiba kata-kata Mbah Wiryo kembali terngiang di kepalanya. Tumbal pertama akan datang dengan sendirinya. Joko langsung merasa tubuhnya dingin. Ia menatap air sungai yang mengalir pelan. Di dalam hatinya muncul perasaan yang sangat berat. Apakah ini benar-benar kebetulan? Ataukah ini harga pertama dari kekayaan yang ia dapatkan? Namun sekarang semuanya sudah terlambat. Perjanjian itu sudah terjadi. Dan mungkin ini baru awal dari sesuatu yang jauh lebih menyeramkan. Kematian Budi membuat suasana di sekitar gudang ikan asin milik Joko berubah drastis. Beberapa hari setelah kejadian itu, para pekerja masih sering membicarakannya. Tidak ada yang benar-benar mengerti bagaimana Budi bisa tenggelam di sungai Comal. Padahal Budi dikenal sebagai orang yang cukup hati-hati. Ia juga bukan orang yang suka pergi ke sungai malam-malam. Namun kejadian itu tetap dianggap sebagai kecelakaan oleh sebagian orang. Walaupun begitu, beberapa pekerja mulai merasa tidak nyaman bekerja di gudang milik Joko. Terutama mereka yang tahu bahwa Budi terakhir kali terlihat sedang bekerja lembur di sana.
Suatu pagi, ketika para pekerja sedang menata karung ikan asin, dua orang pekerja berbicara pelan di pojok gudang. "Aku masih kepikiran kejadian Budi," kata salah satu dari mereka. "Iya, aneh sekali," jawab temannya. Katanya semalam sebelum kejadian, dia dengar suara dari arah sungai. "Serius?" "Iya, aku dengar dari tetangganya." Mereka saling menatap dengan wajah tegang. Di pasar, cerita tentang kejadian itu juga mulai menyebar. Ada yang mengatakan Budi terpeleset, ada juga yang mengatakan ia seperti ditarik sesuatu ke dalam air. Namun tidak ada yang benar-benar tahu kebenarannya. Sementara itu, Joko sendiri mulai merasakan tekanan yang sangat berat. Setiap kali ia melihat Sungai Comal, hatinya terasa tidak tenang. Ia tidak bisa melupakan kata-kata Mbah Wiryo. Tumbal pertama akan datang dengan sendirinya. Sejak kejadian Budi, Joko juga mulai mengalami hal-hal aneh di rumahnya. Suatu malam, ketika ia sedang tidur, ia kembali bermimpi. Dalam mimpi itu, ia berada di gudang ikan asin miliknya. Namun gudang itu terlihat sangat gelap. Tidak ada lampu yang menyala, hanya suara air menetes yang terdengar. Tetes, tetes. Joko berjalan perlahan di antara tumpukan karung ikan asin. Lalu tiba-tiba ia melihat sesuatu di lantai. Ada jejak kaki basah. Jejak itu terlihat seperti baru keluar dari air. Joko mengikuti jejak itu dengan perasaan tidak enak. Jejak tersebut mengarah ke bagian belakang gudang, tempat pintu kecil menuju jalan ke sungai. Ketika Joko membuka pintu itu dalam mimpinya, ia langsung melihat Sungai Comal yang sangat gelap. Airnya terlihat hitam, dan di tengah sungai ada sesuatu yang berdiri. Sosok besar dengan tubuh gelap, matanya menyala merah samar. Makhluk itu menatap langsung ke arah Joko, lalu suara berat terdengar lagi. "Janji harus dibayar." Joko langsung terbangun dengan napas terengah-engah. Tubuhnya basah oleh keringat dingin. Ia duduk di tempat tidur sambil memegang kepalanya. Jam di dinding menunjukkan pukul 2.30 malam. Joko mencoba menenangkan dirinya. Cuma mimpi, gumamnya. Namun hatinya tetap terasa gelisah. Beberapa hari kemudian kejadian lain terjadi di gudang. Salah satu pekerja datang menemui Joko dengan wajah pucat. "Pak, saya mau bicara." "Ada apa?" Pekerja itu terlihat ragu. "Tadi pagi waktu saya membuka gudang." "Iya, saya mencium bau ikan asin yang sangat kuat." Joko mengerutkan kening. "Itu biasa kan?" Pekerja itu menggeleng. "Beda, Pak. Baunya seperti ikan yang baru keluar dari laut. Padahal semua karung sudah tertutup." Joko tidak langsung menjawab. Pekerja itu lalu melanjutkan. "Dan saya juga melihat lantai gudang basah." "Basah?" "Iya, Pak. Seperti ada air sungai." Joko langsung merasakan dadanya berdegup lebih cepat. Ia segera berjalan ke dalam gudang. Beberapa pekerja lain ikut melihat. Di lantai gudang memang ada beberapa bagian yang terlihat lembab, seperti ada air yang mengalir semalam. Padahal tidak ada pipa atau sumber air di sana. "Pak Joko," kata salah satu pekerja dengan suara pelan, "sejak kejadian Budi, tempat ini rasanya beda." Beberapa pekerja lain hanya diam. Mereka sebenarnya merasakan hal yang sama. Gudang itu sekarang terasa lebih dingin, lebih sunyi. Kadang mereka merasa seperti ada seseorang yang memperhatikan dari belakang, namun tidak ada siapa-siapa. Sejak kejadian pekerja yang mengaku melihat Budi di dalam gudang, suasana usaha ikan asin milik Joko berubah total. Para pekerja tidak lagi bekerja dengan tenang. Beberapa dari mereka bahkan mulai memilih pulang lebih cepat. Gudang yang dulu selalu ramai, kini terasa berbeda. Lebih dingin, lebih sunyi. Dan entah kenapa, bau ikan asin yang biasanya hanya terasa biasa, sekarang seperti semakin tajam dan menusuk. Kadang-kadang, bau itu muncul sangat kuat di malam hari, padahal tidak ada karung yang dibuka. Suatu pagi, dua orang pekerja mendatangi Joko dengan wajah serius. "Pak Joko, kami mau bicara." "Iya, ada apa?" jawab Joko. Pekerja itu terlihat ragu. "Kami mungkin tidak bisa bekerja di sini lagi." Joko terdiam. "Kenapa?" Salah satu dari mereka menunduk. "Sejak kejadian Budi, tempat ini terasa aneh. Kami sering mendengar suara air di dalam gudang, padahal tidak ada air." Pekerja lain menambahkan dengan suara pelan. "Kadang juga seperti ada orang berjalan di belakang kami. Kalau kami menoleh, tidak ada siapa-siapa." Joko tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya mengangguk pelan. "Kalau memang kalian ingin berhenti, saya tidak akan memaksa." Beberapa hari kemudian, dua pekerja benar-benar berhenti. Gudang yang dulu penuh aktivitas kini terasa lebih sepi. Namun, kejadian aneh justru semakin sering terjadi. Suatu malam, Joko memutuskan datang sendiri ke gudang. Ia ingin memastikan semuanya baik-baik saja. Lampu gudang menyala redup. Tumpukan karung ikan asin terlihat seperti bayangan besar di dalam ruangan. Joko berjalan perlahan di antara karung-karung itu. Tiba-tiba, ia mencium bau air sungai. Bau itu sangat kuat,
Padahal gudang itu jauh dari air. Joko berhenti berjalan. Lalu, ia mendengar suara yang membuat tubuhnya merinding. Tetes, tetes, tetes. Suara air menetes. Joko menoleh ke arah lantai. Di sana terlihat air menetes dari salah satu karung ikan asin. Ia mendekat dengan hati-hati. Namun, saat ia menyentuh karung itu, suara lain terdengar dari belakangnya. Langkah kaki, pelan, basah, seperti seseorang berjalan dengan kaki yang baru keluar dari air. Joko langsung menoleh dengan cepat. Namun, tidak ada siapa-siapa. Napasnya mulai terasa berat. Saat itulah, ia melihat sesuatu yang membuat tubuhnya benar-benar kaku. Di lantai gudang muncul jejak kaki basah. Jejak itu muncul satu persatu, seperti ada seseorang yang berjalan. Namun, tidak ada tubuh yang terlihat. Jejak itu perlahan berjalan melewati Joko, menuju pintu belakang gudang. Pintu kecil yang mengarah ke jalan menuju Sungai Komal. Joko merasakan seluruh tubuhnya gemetar. Ia tahu sesuatu sedang terjadi. Dan sesuatu itu berkaitan dengan perjanjian pesugihan yang ia buat dulu. Malam itu, Joko tidak pulang ke rumah. Ia justru berjalan menuju rumah Mbah Wiryo. Rumah kecil di pinggir desa itu terlihat gelap. Namun, ketika Joko mengetuk pintu, pintu itu langsung terbuka. Seolah-olah Mbah Wiryo sudah menunggunya. "Kamu akhirnya datang," kata Mbah Wiryo dengan tenang. Joko langsung berkata dengan suara tegang, "Mbah, semua ini harus dihentikan." Mbah Wiryo menatapnya dalam-dalam. "Kamu tahu itu tidak semudah itu. Orang itu, Budi," kata Joko. "Apa dia benar-benar tumbal?" Mbah Wiryo tidak langsung menjawab, namun ekspresi wajahnya sudah cukup menjelaskan. Joko menunduk, tangannya mengepal. "Kalau begitu, saya tidak mau lagi. Saya tidak mau kekayaan ini." Mbah Wiryo menghela napas pelan. Perjanjian dengan makhluk seperti itu tidak bisa dibatalkan begitu saja. Itulah kisah tentang Joko, pedagang ikan asin dari Pasar Comal yang memilih jalan pesugihan demi mendapatkan kekayaan. Cerita ini mengingatkan kita bahwa tidak semua kekayaan membawa kebahagiaan. Kadang apa yang terlihat sebagai keberuntungan justru menyimpan harga yang sangat mahal di baliknya. Karena dalam hidup ini, setiap perbuatan pasti memiliki konsekuensi. Dan jalan pintas menuju kekayaan seringkali berakhir dengan penyesalan. Jika kalian suka dengan cerita horor seperti ini, jangan lupa untuk like, komentar, dan subscribe channel ini agar kami bisa terus membagikan kisah-kisah misteri lainnya dari berbagai daerah di Indonesia. Tuliskan juga di kolom komentar jika kalian pernah mendengar cerita serupa tentang pesugihan di daerah kalian. Saya ucapkan terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai selesai. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Akhir kata, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.